Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hulika Malkan dengan NIM 2311110057. Saya merupakan mahasiswa Telkom University Purwokerto, Prodi Sains Data dari kelas Sistem Operasi S1 SD 0402. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat menarik dalam sistem operasi mengenai konkurensi, beserta konsep-konsep penting lainnya seperti race condition, semapur, dan mutual exclusion. Saya harap materi yang saya sampaikan nanti dapat membantu kita semua dalam memahami konsep dasar hingga penerapannya. Baik, mungkin langsung saja saya mulai. Pertama, apa sih yang dimaksud dengan konkurensi? Dalam konteks sistem operasi, konkurensi merujuk pada kemampuan sebuah sistem operasi untuk menjalankan beberapa proses atau thread secara bersamaan. Walaupun secara fisik, prosesor mungkin hanya mengeksekusi satu instruksi pada satu waktu, teknik scheduling dan time sharing memungkinkan seolah-olah banyak proses berjalan simultan. Jadi, kesimpulannya, konkurensi memungkinkan beberapa tugas berjalan seolah-olah bersamaan dengan pengelolaan yang efisien, meskipun tidak semua tugas dikerjakan secara simultan. Contohnya ketika kita sedang mendengarkan musik sambil mengerjakan tugas atau mengetik di laptop. Nah, sistem operasi mengalokasikan waktu untuk masing-masing aplikasi sehingga kedua aktivitas tersebut berjalan dengan lancar. Dengan demikian, konkurensi sangat penting untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya komputer dan meningkatkan efisiensi kerja sistem. Nah, contoh kehidupan sehari-hari untuk konkurensi, misalnya sebuah restoran di mana pelanggan memesan makanan, kasir mencatat pesanan, koki menyiapkan makanan, dan pelayan mengantarkan pesanan ke meja pelanggan. Sebenarnya semua aktivitas ini tanpa kita sadari hampir berjalan bersamaan, meskipun masing-masing memiliki prosesnya sendiri. Jadi, sistem operasi ini mengatur berbagai proses seperti bagaimana restoran menangani pesanan pelanggan agar tidak terjadi kekacauan. Selanjutnya, ada 3 permasalahan dalam konkurensi. Pertama, race condition. Ketika terjadi 2 atau lebih proses mengakses sumber daya yang sama secara bersamaan tanpa mekanisme sinkronisasi yang tepat. 2. Share variable dan critical session. Share variable berarti variabel yang digunakan bersama oleh beberapa proses atau threads dan dapat menyebabkan race condition. Sedangkan critical session itu sendiri merupakan bagian kode yang mengakses share resource dan tidak boleh dijalankan secara bersamaan oleh lebih dari satu proses. Yang ketiga ada non-determinisme. Hasil eksekusi program tergantung pada urutan eksekusi yang tidak selalu dapat diprediksi. Nah, apa yang dimaksud dengan race condition? Mungkin kita akan breakdown satu persatu. Race condition terjadi ketika 2 atau lebih proses mengakses data yang sama secara bersamaan dan hasil akhirnya bergantung pada urutan eksekusi proses-proses tersebut. Kondisi ini bisa menyebabkan ketidakpastian dan kesalahan dalam program. Dalam sistem operasi, race condition terjadi ketika 2 atau lebih proses mengakses sumber daya bersama tanpa mekanisme sinkronisasi yang jelas. Jadi sebenarnya race condition ini menyebabkan hasil yang tidak dapat diprediksi jika tidak ada pengelolaan akses yang benar terhadap sumber daya bersama. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui sistem operasi agar bisa mengelola akses ke data bersama agar tidak terjadi race condition. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari misalnya, ada 2 kasir di toko yang mengakses sistem stok barang secara bersamaan. Kasir pertama melihat ada 1 unit barang yang tersisa dan ingin menjualnya. Sementara kasir kedua juga melihat jumlah stok yang sama dan melakukan hal yang sama. Akibatnya, barang yang hanya tersisa 1 bisa terjual 2 kali. Karena kedua kasir mengakses stok barang tanpa adanya mekanisme penguncian, sehingga data stok bisa menjadi tidak akurat. Kemudian, bagaimana sih cara mengatasi permasalahan konkurensi tersebut?
Nah, untuk mengatasi permasalahan konkurensi, sistem operasi menggunakan beberapa metode sinkronisasi atau mekanisme sinkronisasi dalam konkurensi, seperti semapur, mutual exclusion atau mutex, dan signaling. Nah, kita bahas yang pertama yaitu semapur. Semapur adalah mekanisme sinkronisasi yang digunakan untuk mengkontrol akses ke resource bersama oleh beberapa proses. Pada dasarnya, semapur adalah variabel atau abstraksi yang memberikan sinyal apakah resource tertentu sedang tersedia atau tidak. Dan ada dua jenis operasi dasar pada semapur. Yang pertama wait atau P, dan yang kedua signal atau V. Operasi wait digunakan untuk menurunkan nilai semapur sebelum mengakses resource. Sedangkan operasi signal digunakan untuk menaikkan nilai semapur setelah selesai menggunakan resource. Contohnya, sebuah toilet umum dengan 3 bilik, jika semua bilik sedang digunakan, maka orang berikutnya harus menunggu hingga ada yang keluar. Setiap bilik bisa dianggap sebagai semapur, di mana setiap orang harus mengecek terlebih dahulu apakah ada bilik yang kosong sebelum masuk. Jadi analoginya itu, si jumlah biliknya adalah semapur, count, yang menentukan berapa banyak orang yang bisa masuk sekaligus. Jika semua bilik penuh, maka semapurnya ini sama dengan 0. Kemudian orang lain harus menunggu atau blok. Sedangkan jika ada bilik yang kosong, orang bisa masuk dan menggunakan fasilitas tersebut atau signal. Jadi kesimpulannya, semapur ini dapat mengatur akses ke sumber daya bersama agar tidak digunakan secara bersamaan sehingga melebihi kapasitas yang tersedia. Nah, selanjutnya ada mutual exclusion atau mutex. Apa sih mutex ini? Nah, mutex merupakan prinsip dasar dalam konkurensi yang memastikan bahwa hanya satu proses yang dapat mengakses resource kritis pada satu waktu. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya race condition. Nah, cara umum untuk menerapkan mutual exclusion adalah dengan melalui penggunaan lock, mutex, atau mekanisme semapur yang telah kita bahas sebelumnya. Misalnya, dalam sebuah program, ketika satu program atau satu proses sedang melakukan penulisan ke sebuah file, mekanisme mutual exclusion akan mengunci file tersebut, sehingga proses lain tidak dapat mengaksesnya sampai proses pertama selesai. Dengan demikian, mutual exclusion sangat penting untuk menjaga integritas data dan mencegah terjadinya konflik antar proses. Nah, contoh mutex ini bisa dilihat. Misalnya ketika kita sedang melakukan absensi kehadiran di sebuah acara. Nah, ada dua pulpen di atas meja yang digunakan untuk tanda tangan kehadiran. Nah, hanya 2 orang yang bisa menggunakan pulpen tersebut dalam satu waktu. Jadi ketika ada orang lain yang ingin menggunakan pulpen tersebut, orang tersebut harus menunggu terlebih dahulu sampai orang yang pertama ini selesai menandatangani kehadiran. Nah, di sistem operasi juga sama, mutex memastikan bahwa hanya satu proses yang bisa mengakses critical session pada suatu waktu tertentu. Nah, berikutnya ada signaling. Signaling memastikan eksekusi dilakukan dalam urutan yang benar dengan menggunakan semapur untuk mengatur eksekusi event A sebelum event B. Nah, dalam sistem operasi, signaling ini digunakan untuk mengkoordinasi proses, memastikan satu proses tidak berjalan sebelum proses lain selesai. Seperti halnya lampu lalu lintas yang mengatur giliran kendaraan. Lampu hijau, lampu merah, seperti itu. Nah, sistem operasi menggunakan signaling untuk mengatur urutan eksekusi proses. Jadi, kesimpulannya, signaling ini memastikan bahwa proses berjalan dalam urutan yang benar dengan memberikan sinyal ketika suatu proses tersebut dapat dieksekusi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan paralelisasi dalam konkurensi? Paralelisasi adalah proses memecah tugas menjadi beberapa bagian untuk dieksekusi secara bersamaan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika sedang memasak makanan untuk hari raya, pasti gak mungkin melakukannya sendirian, jadi dibagi-bagi. Ada yang menggoreng ayam, ada yang masak sup, ada yang bikin kupat, ada yang motong buah, dan lain-lain.
Nah, semua tugas ini dilakukan secara bersamaan di tempat yang berbeda, memungkinkan makanan selesai lebih cepat. Kaitannya dengan paralelisasi, setiap tugas memasak bisa dikerjakan di CPU yang berbeda, seperti multi-core prosesor dalam sistem komputer. Paralelisasi juga memungkinkan berbagai tugas dikerjakan sekaligus tanpa harus menunggu tugas lain selesai. Oleh karenanya, paralelisasi ini membagi tugas menjadi beberapa bagian yang dapat diproses secara simultan di berbagai unit pemrosesan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi waktu. Nah, paralelisasi ini juga dapat meningkatkan performa terutama dalam sistem multi-core. Selanjutnya, kita sampai di akhir, yaitu kesimpulan. Ada 3 kesimpulan yang dapat saya tarik. Yang pertama itu konkurensi memungkinkan sistem operasi mengelola banyak tugas secara bersamaan, tetapi memerlukan mekanisme sinkronisasi agar tidak terjadi konflik antar proses. Yang kedua, race condition. Nah, race condition ini dapat menyebabkan hasil yang tidak diinginkan, sehingga diperlukan metode seperti smart work, mutex, dan signaling untuk memastikan keamanan eksekusi. Yang ketiga, dengan mengelola yang baik, dengan mengelola secara keseluruhan sistem operasi ini, konkurensi memungkinkan sistem operasi bekerja lebih efisien dan responsif, memastikan sumber daya digunakan secara optimal tanpa menyebabkan bottleneck atau deadlock. Yap, sampai juga di akhir. Demikian penjelasan saya tentang konkurensi, race condition, semapur, dan mutual exclusion dalam konteks sistem informasi. Saya berharap penjelasan ini dapat membantu kita semua dalam memahami bagaimana sistem operasi mengelola banyak proses secara efisien dan aman. Saya juga mengucapkan mohon maaf apabila selama penjelasan ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih telah menyimak video ini dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.